Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar umat Islam pasti pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan di timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Sosok yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkapnya ialah Said Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Shalih Musa Zangi Dausad Al-Jailani. Ia lahir di desa Nif atau Naif, termasuk wilayah distrik Jailan. Daerah itu disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil. Lokasinya masih dalam area budaya Kurdistan, persisnya sekitar 150 km sebelah timur laut Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kalinya menghirup udara dunia pada waktu fajar, Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Ia wafat di Baghdad pada Sabtu, 11 Rabiul Tsani, 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan manaqib, biografi tokoh sufi ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal, ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Ia lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan, di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh. Ayahnya Al-Imam Said Abi Shalih Musa Zangi Dausad adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah putri Said Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini, silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah Muttalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ia diberi gelar pula dengan nama Said. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti leluhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fiqih dan usul fiqh. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara'. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fiqih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin, penghidup agama, di depan namanya. Ada sebuah cerita mengenai kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disebutkan bahwa watak tersebut sebagai buah pendidikan orang tuanya sekaligus sebagai rasa tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya berpesan agar ia selalu berkata jujur. Diceritakan bahwa ketika berangkat ke Baghdad guna menuntut ilmu, kafilah yang membawanya dihadang perampok. Ketika dimintai oleh para perampok itu,
Dengan jujur ia mengatakan bahwa ia membawa uang emas yang disimpan di kantong bajunya. Ketulusan dan kepolosannya itu membuat para perampok ini kaget karena jarang ada orang yang akan dirampok mengatakan yang sebenarnya. Singkat cerita, para perampok ini akhirnya menjadi murid-muridnya. Setibanya di Baghdad, Al-Jailani tidak langsung memasuki gerbang kota, namun memilih tinggal di gurun pasir di luar kota Baghdad pada Sabtu Kastil atau reruntuhan istana raja-raja kuno Persia di daerah Khar untuk melakukan khalwat. Menurut beberapa riwayat, hal ini dilakukan atas petunjuk Nabi atau guru spiritual Nabi Khidir. Selama masa khalwatnya, ia selalu dikunjungi Nabi Khidir untuk memberikan pendidikan dan bimbingan. Setelah beberapa tahun, baru Al-Jailani memasuki kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Guru-guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bidang tahfiz Al-Quran dan tafsir adalah Syekh Ali Abu Al-Wafa Al-Qail. Dalam bidang fikih tercatat nama Syekh Abi Al-Wafa Ali bin Aqil atau Ibnu Aqil, Syekh Abi Al-Khattab Al-Qalwazani Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil. Dalam bidang sastra dan bahasa Arab ada nama Abi Al-Husain Muhammad bin Al-Qadli Abi Ya'la. Wallahu a'lam bishawab.